Siang yang terik, matahari memanggang bumi yang gersang di desa Tanggulangin. Dari ujung desa nampak serombongan orang berkuda bersorak-sorai meneriakkan kata-kata kasar dan kotor. Mereka memacu kudanya dengan kecepatan tinggi. Penduduk desa, terutama wanita dan anak-anak yang berada di luar rumah, langsung berteriak ketakutan dan masuk ke dalam rumah masing-masing, ketika melihat gerombolan orang berkuda itu memasuki jalanan desa. Gerombolan orang berkuda itu, ada sekitar 20 orang, terus memacu kudanya hingga ke tengah-tengah perkampungan penduduk. 2 orang berada di barisan terdepan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai pertanda agar mereka yang di belakangnya berhenti. Agaknya 2 orang yang berada paling depan itu adalah pemimpinnya. Yang pertama tubuhnya tinggi besar, berewokan. Ada membawa tanda tentara kerajaan di dadanya, namun tanda itu dikenakan enaknya saja tanpa mengindahkan aturan satuan pasukan. Yang seorang lagi bertubuh sedang, bahkan agak kurus, namun pakaiannya lebih bersih dan rapi. Hanya saja pakaian yang dikenakannya adalah pakaian biasa, pakaian para petani perdesaan. 18 orang di belakang lebih parah lagi. Potongan mereka memang seperti prajurit kerajaan, tapi cara berpakaian mereka sudah tidak karuan. "Hai penduduk Tanggulangin," teriak si tinggi besar dan berewokan dengan kerasnya. "Aku Julung Pujut, kuperintahkan kalian menyerahkan harta benda yang kalian punyai di pelataran rumah masing-masing. Jika tidak, seluruh desa ini akan kuratakan dengan tanah, kubakar habis rumah kalian." Tak ada reaksi maupun jawaban. Rumah para penduduk tetap tertutup rapat. Tak seorang pun berani menampakkan diri. Wajah si penunggang kuda berpakaian petani nampak murung, mendengar ucapan orang yang menyebut dirinya Julung Pujut itu. Namun dia hanya dapat menghela nafas panjang. Sampai kapan ini akan berlangsung? Gumannya lirih. Sebenarnya aku sudah muak melakukannya. "Hei, Tekuk Panjalin," tegur Julung Pujut. "Kau barusan bicara apa?" "Tidak apa-apa," sahut Tekuk Panjalin. "Tak usah dihiraukan. Jangan macam-macam," tukas Julung Pujut. "Kita harus melakukannya. Terus melakukannya hingga harta kita terkumpul banyak, dan nantinya dapat kita gunakan untuk bersenang-senang hingga 7 turunan." Orang yang disebut Tekuk Panjalin hanya berdiam diri. Beberapa saat kemudian, karena tak ada jawaban dari penduduk setempat, wajah Julung Pujut nampak merah padam. "Kurang ajar," bentaknya marah. "Di desa manapun orang akan membungkuk-bungkuk dan menyembah kakiku jika mendengar namaku disebut. Tapi kalian, penduduk Tanggulangin, tidak memandangku sebelah mata. Baik, kalian memang perlu diberi pelajaran." Ia menoleh kepada anak buah yang berada di belakangnya. "Nyalakan obor," perintahnya. "Bakar semua rumah desa ini." Beberapa orang segera turun dari kuda untuk menyalakan obor yang sudah mereka siapkan. Beberapa orang segera turun dari kuda untuk menyalakan obor yang sudah mereka siapkan, lalu naik lagi ke atas kuda. Beberapa rekannya yang lain tinggal menyahutkan api pada obor itu. Dalam tempo singkat, 18 orang itu sudah memegang obor menyala di tangan kanan. Sementara tangan kirinya tetap memegang kendali kuda. Kini mereka mulai mendekati rumah-rumah penduduk, siap menyulutkan api ke dinding-dinding rumah yang terbuat dari kayu dan beratapkan ilalang. Sepasang mata Julung Pujut tiba-tiba menatap lurus ke arah sebuah bangunan aneh. Sebuah rumah terbuat dari dinding kayu beratapkan genteng.
Nampaknya baru saja didirikan di sebelah barat pusat perkampungan. Sepasang matanya yang tajam dapat melihat sekelompok orang sedang duduk bersila dengan mulut komat kamit. Julung Pujut segera mendekati bangunan baru itu. Sepertinya sanggar pemujaan. Tapi makin dekat, hatinya makin yakin. Jika bangunan itu bukan tempat beribadahnya orang-orang beragama Hindu, maupun Buddha. Tepat pada saat itu, orang yang duduk di bagian paling depan mengorak sila, berdiri dan mengajak orang-orang yang berada di belakangnya untuk keluar menemui Julung Pujut. "Oh, jadi kalian berkumpul dan bersembunyi di tempat ini. Apa yang kalian rundingkan? Mau melawanku?" tanya Julung Pujut dengan suara mengejek. Seorang pemuda berusia 25 tahun, maju menghampiri Julung Pujut yang masih duduk di atas kudanya. Wajahnya bersih bercahaya. Kepalanya dibungkus dengan kain putih, hingga sebagian rambutnya tak kelihatan, kecuali di dekat pelipis dan telinga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.